Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngobat yang budiman, hari ini malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama sobat saya. Namanya Mas Bib, Mas Bibah. Nama sebenarnya itu Haryo, tapi panggilannya Bibah. Nggak tahu dari mana dapat panggilan Bibah itu. Mas Bib ini pelaku konservasi harimau Sumatera. Udah lama banget. Ini senior gue juga. Dulu pernah bareng di satu kantor. Sekarang kami udah misah ya. Mas Bib bikin lembaga sendiri dan gue juga bikin lembaga sendiri ya, consulting company sendiri. Nah, sebelum kita mulai, di belakang gue ini ada buku potret dan upaya memerangi kejahatan satwa liar di Kalimantan Barat. Buku ini baru di launching kemarin. Ini teman-teman aktivis satwa liar di Kalimantan Barat ya, di Pontianak yang bikin. Nah, kemudian ini kopi Lopo, Mandeling Kopi. Nah, ini kopi dari Taman Nasional Batangadis ya. Baru dikirim sama temen, Bobby namanya. Halo Bobby, kalau nonton. Ini kopinya. Jadi teman-teman kalau mau ngopi Arabica dari Mandeling, silakan pesan ke Bobby. Kalau Bobby nonton, ditulis saya Bob, kemana kita harus memesannya ya. Kalau beli kopi ini itu ikut membantu upaya konservasi di Taman Nasional Batangadis. Oke, kita mulai ya. Gue akan undang Mas Bib untuk join. Ini sambil menunggu Mas Bib, ini ada Mona, Dede. Halo Mona, Dede. Halo Mas Bib. Halo, halo. Apa kabar Mas Bib? Baik, baik. Wih, tambah ganteng aja nih. Sesuai sama fotonya. Ini di mana Mas Bib? Di rumah. Jadi Mas Bib ini punya kantor. Nah, kantornya itu disebutnya kandang gitu. Jadi kalau mau ke kantor dibilang mau mana? Mau ke kandang. Gitu bukan Mas Bib? Betul, betul. Dulu itu dulu, sekarang bukan. Oh gitu. Kita sapa-sapa dulu Mas Bib ya. Ini ada Dinda, ada Hendra. Hendra ini kemarin ngobat perdana soal mantan orangutan. Gue sih yang mantan, dia mah masih. Ada Ahmad Sungkar. Selamat malam, Mercusiana. Lumayan rame ini Mas Bib. Ada Mbak Suci. Wah, apa kabar? Selamat malam Mbak Suci. Dengerin sampai habis ya, awas kalau enggak. Ada Rahmat. Oke Mas Bib. Kita mulai ya, karena udah banyak nih pemirsanya. Udah pada datang-datang. Nah teman-teman, siapin kopinya. Karena kita akan ngobrol sampai sejam ke depan. Apalagi ini ngomongin yang serem nih, yang buas-buas. Ya. Ya, hari ini hari ozon sedunia. Nah, kita bahas harimau. Kenapa harimau ya? Karena yang hidup di bawah lapisan ozon kita ini bukan cuma manusia, bukan cuma kita, tapi ada makhluk-makhluk lain ya. Jasad renik sampai yang segede gajah itu hidup di bawah lapisan ozon. Teman-teman di sini mestinya perlu kenal nih sama Mas Bib. Coba Mas Bib
ceritain Mas Big. Mas Big ini siapa sebenarnya? Saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Manusia biasa, ya cuma kebetulan punya sejarah cukup panjang di konservasi lah. Sesuai dengan umur ya, walaupun masih muda sebenarnya. Saya pernah kerja pertama kali karir saya itu di Primata sebenarnya. Kerja dengan Yayasan Bina Sains Hayati itu dengan Pak Yatna, Profesor Jatna Supriyatna, 2 tahun kalau nggak salah. Kemudian saya bergabung di konservasi badak Rhino Protection Unit yang sekarang jadi Yayasan Badak Indonesia. Itu 3 tahun di tahun 95 sampai 98. Kemudian saya bergabung dengan yang paling lama sebenarnya dengan WCS, Wildlife Conservation Society. Itu proyek harimau pertama pada saat itu. Proyek harimau di Sumatera baru 2 ya. WCS yang pertama itu kenapa? Pertama di Indonesia? Iya, yang pertama itu adalah Sumatran Tiger Project namanya. Itu yang ngelit itu Dr. almarhum ya, Dr. Ron Tilson dari Minnesota Zoo. Luar ya, orang luar ya? Iya, dia 95 kalau nggak salah mulai di Waikambas, Sumatran Tiger Project namanya, yang sekarang menjadi cikal bakalnya PKHS ya, Pelindungan Konservasi Harimau Sumatera, yang basisnya di Waikambas dan Riau kalau nggak salah, di 30. 98 sampai WCS itu paling lama itu sebenarnya, sampai tahun 2012 kalau nggak salah. Ya, jadi 2012 saya di lapangan tuh sampai tahun 2003 kalau nggak salah. Dari 98 2003, kemudian 2003 saya pindah ke Bogor, waktu itu dipercaya jadi wakil direktur WCS, kemudian saya kuliah 2 tahun di US sampai 2006, kemudian 2006 saya sempat bergabung di CI sebenarnya. 7 bulan itu di proyek harimau di Batanggadis. Paper satu-satunya internasional ya? Iya, satu-satunya itu proyek yang itu paper ilmiah saya pertama dari proyek itu sebenarnya di Oryx ya, tahun 2009 kalau nggak salah. Soal harimau. Jadi proyek CI waktu itu saya tulis di Oryx. Kemudian 2007 saya gabung lagi dengan WCS sampai tahun 2012. 2012 saya hengkang ke US sebentar lah, 1 tahun 2013. Kemudian kembali saya bergabung dengan Fauna Flora International waktu itu sama dengan Bang Iis ya. 4 tahun setengah udah bosan bekerja dengan orang asing gitu. Setelah ilmunya diambil lah tentunya ya, gitu ya. Jadi ilmunya diambil, kemudian saya bergabung, kebetulan saya dapat postdoc ya, postdoc dana postdoc dari San Diego Zoo Global sampai sekarang 5 tahun saya dapat, tahun ketiga. Nah, pada saat itu saya memberanikan diri untuk mendirikan lembaga sendiri dengan teman-teman. Kalau dilihat mungkin 10 atau 11 orang, 10 orang rasanya itu 9 itu ternyata alumni FFI. Wow. jadi sebagai tapi tanpa ya? sadar gitu, tanpa sadar ada Bang Darmawan, ada Bang Anjar gitu ya, banyak gitu ya. Hanya 1 orang saja yang dari nggak jelas namanya Erwin. Kebetulan, tapi beliau itu sebenarnya nggak ada kayaknya di sini. Nggak ada, saya boleh katakan ahli kucing kecil lah di Indonesia ya, terutama untuk fishing cat. Nah, sampai sekarang saya masih di San Diego Zoo, kemudian saya dengan Sinta sebagai ketua lah gitu ya. Nah, proyek kami masih ada mengenai harimau, tapi kami memilih yang ini ya, yang di Remnant Forest. Kalau sebagian besar lembaga itu di kawasan-kawasan yang luas gitu ya. Remnant Forest itu apa maksudnya, Mas Bib? Hutan-hutan yang sudah terpetak-petak ya, terfragmentasi di Sumatera Barat. Jadi nempel dengan Taman Nasional atau landscape kerinci sebelat gitu ya. Kenapa saya ambil yang itu? Pertama karena sudah tidak ada tempat lowong lagi di Sumatera, itu di tempat untuk harimau yang landscape harimau yang utama itu udah diisi semua sama NGO internasional terutama. Jadi saya merasa harus mengambil
niche lain ya. Saya ambil memberanikan diri untuk fokus di harimau-harimau yang living in apa namanya human dominated landscape lah di Sumatera Barat. Jadi harimau yang tinggal di atau terpaksa harus hidup di landscape atau bentang alam yang didominasi oleh manusia di Sumatera Barat. Nah, sudah 3 tahun proyeknya, dan saya sebenarnya juga cukup bangga lah, karena kalau kita lihat draft strategi konservasi harimau Sumatera yang baru itu justru memang memandatkan salah satunya untuk mulai kita melakukan kajian-kajian dan untuk dalam rangka memperkuat konservasi harimau Sumatera di kawasan-kawasan yang memang selama ini terabaikan, termasuk dalamnya atau terutama itu di hutan-hutan yang memang sudah terfragmentasi parah gitu ya. Nah, kira-kira itu. Terus kemudian saya juga sedang berusaha untuk meramaikan sebenarnya, karena selama ini adem ayem aja, konservasi macan tutul Jawa gitu ya. Nah, saya sudah menjadi pemerhati sebenarnya tahun 2014 kayak saya bergabung di forum macan tutul Jawa, karena menurut saya sih adem-adem saja gitu. Jadi saya coba untuk meramaikan gitu ya, supaya ada perhatian gitu ya, karena terhadap macan tutul Jawa tersebut. Karena kondisinya tidak lebih baik sama sekali daripada dibandingkan harimau Sumatera ya. Karena macan tutul Jawa itu kita tahu sisa hutan di Jawa aja nggak lebih dari 10% yang masih layak ya untuk satwa liar gitu. Jadi saya coba untuk memberanikan diri mencoba untuk meramaikan, menyuarakan lah dengan teman-teman yang lain tentunya. Saya kira itu, Bang Is. Mantap. Keren banget Mas Bib. Dari 98 sampai sekarang. Itu ya maraton yang panjang banget ya. Mas Bib di dunia konservasi gitu. Salut dan apresiasi banget buat dedikasi Mas Bib buat pelestarian satwa di Indonesia nih. Nah, yang saya penasaran Mas Bib, apa yang bikin Mas Bib itu termotivasi untuk berkecimpung di dunia pelestarian satwa liar, khususnya harimau? Ya, saya sebenarnya bukan orang yang punya tujuan hidup. Jangan dicontoh ya. Karena betul, artinya saya waktu kuliah, saya kan lulusan biologi UNAS ya, saya kuliah aja 9 tahun sebenarnya. 9 tahun. Saya ceritakan yang buruk, jangan dicontoh. Ya, alhamdulillah saya bisa jalan 9 tahun. 11 tahun lah saya dari kuliah sampai terima ijazah itu di UNAS itu. IP aja 2,43 itu lulusnya. Kemudian saya tidak punya cita-cita waktu saya lulus itu, kemudian saya menikah, tidak punya pekerjaan, kemudian ditawari oleh tadi almarhum Ron Tilson untuk pegang project di Waikambas harimau gitu ya, Sumatera Tiger Project. Nah, kebetulan waktu itu ditawarin juga oleh sahabat juga itu Mang Eeng ya, Hairudin R. Sajudin, sekarang masih di Badak, ahli Badak gitu, untuk gabung di Badak gitu kan. Ya karena saya nggak punya tujuan, ya saya terima yang duluan gitu kan. Ya akhirnya saya 3 tahun itu terjeblos lah di Bengkulu sana itu ya. Ya saya datang fresh graduate gitu ya. Tidak harapannya kan besar gitu ya, artinya proyek besar ya, UNDP waktu itu, GF UNDP sama dengan harimau yang sekarang itu. Datang ke satu kawasan yang itu 3 jam setengah dari Bengkulu, itu ke Air Hitam namanya, sekarang masih ada. Ya, saya terjeblos di situ 2 tahun, kemudian saya dipindah. Jadi ceritanya begitu. Kemudian karena saya sebenarnya kan tertariknya di sains gitu ya. Nah, di Badak itu saya waktu itu ada 4 pilar lah ya, ada wildlife monitoring, badak monitoring badaknya, kemudian ada manajemen dan lain-lain gitu ya. Saya kebagian itu. Nah, ternyata karena badak itu waktu itu begitu kuat tekanannya dari perburuan, kemudian illegal logging dan sebagainya. Jadinya sisi sainsnya tuh nggak jalan waktu itu di Badak itu. Jadi saya nggak betah kan, begitu saya 3 tahun di kontrak saya selesai, saya langsung memutuskan untuk pindah. Dan dilalah kebetulan 1 tahun terakhir itu di 97, 98 saya di appoint untuk jadi koordinator
patroli badak ya. Jadi saya dulu sempat juga jadi tentara gitu ya, tentara bayar, tentara swasta itu. Kalau di Facebook saya lihat saya ada pegang senjata dengan pasukan itu ya. Ya ada pengalaman juga lah untuk nguber-nguber orang di hutan itu saya ada pengalaman 3 tahun gitu. Nah, sama saya di appoint untuk 1 tahun terakhir di 9798 di Bukit Barisan Selatan. Nah, saya keluar kebetulan di situ WCS baru masuk kan gitu ya, mencari manajer untuk proyek harimau pertamanya ya. Saya terima aja karena saya nggak punya itu tadi ya, nggak punya tujuan hidup gitu. Ya saya terima saja gitu ya, sampai sekarang lah kejeblos di situ gitu ya. Ya alhamdulillah bisa menikmati. Kemudian ya kalau dulu saya di saudara-saudara tuh ngapain ambil biologi nggak ada masa depannya ya saya sekarang punya masa depan lah paling nggak. Bisa sekolah S2, bisa sekolah S3, dan itu semuanya juga secara kebetulan sebenarnya sekolah-sekolah itu. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa sekolah gitu ya, bisa sekolah tinggi, kebetulan semua, betulan itu ya. Saya kira itu kenapa kejeblosnya itu ya, kejeblos bukan tujuan itu sebenarnya. Saya kira itu pengalaman saya, kenapa saya ambil harimau gitu ya. Kejeblos yang enak nggak menurut Mas Bib nih? Ya sekarang enak lah, saya punya rumah sendiri, punya mobil, punya kulkas di rumah, ada AC semua ruangan gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Makanya saya sebenarnya orang yang ingin berterima kasih gitu ya dengan satwa-satwa yang selama ini ya alhamdulillah bisa memberikan nafkah lah buat saya ya, to be honest gitu ya. 5 tahun terakhir saya dedikasikan untuk lebih perhatikan ke adik-adik yang masih muda-muda gitu ya. Di Sintas juga semuanya. Saya mungkin paling tua dan memang paling tua gitu di Sintas itu. Yang lainnya muda-muda semua. Senior. Gitu di lapangan itu di Padang itu juga di Sumatera Barat semuanya adik-adik yang muda-muda lah gitu ya. Hanya memberikan karena saya punya pengalaman tidak punya tujuan, saya mencoba untuk memberikan tujuan lah ke teman adik-adik itu gitu. Jangan kayak saya gitu. Oke, nah dulu waktu konservasi mulai terjun, mulai berkecimpung di dunia konservasi satwa liar ini, khususnya harimau. Nah, yang jadi inspirasi Mas Bib itu siapa tuh sehingga bisa bertahan terus? Gak ada, saya nggak punya tujuan, jadi nggak ada. Tapi ada beberapa orang loh kalau saya boleh sebut ya yang memberikan inspirasi itu pertama Profesor Yatna Supriyatna. Ya. Hanya ada satu kalimat yang saya pegang sampai sekarang, kalau kamu gini, saya waktu itu pamit karena beliau waktu itu punya lembaga namanya Yayasan Bina Sains Hayati. Saya bekerja di sana, begitu beliau rely juga sebenarnya untuk saya dalam konteks primata ya, survei primata dan sebagainya gitu ya. Nah, begitu saya keluar, saya berkunjung di rumahnya di Depok, saya ingat itu. Pamit untuk ke Bengkulu, badak, proyek badak, dia bilang kira-kira dia bilang begini, pekerjaan apapun kalau kita tekuni pasti ada hasilnya. Dan saya sebenarnya nggak ngikutin juga gitu ya nasihat dia itu. Cuman saya ya mengalir aja gitu, wah pekerjaan saya di sini. Saya nggak pernah neko-neko lah orangnya. Ya di badak keluar, kemudian ada pekerjaan baru di harimau ya saya ikuti gitu sampai sekarang lah gitu kira-kira begitu. Jadi yang kedua juga ada dari badak itu Pak Widodo ya, Pak Widodo Ramono itu juga salah satu guru saya yang orang-orang itu nggak tahu kalau saya anggap guru sebenarnya kan, karena saya nggak pernah ngomong juga lu guru saya gitu, nggak pernah gitu kan. Pak Widodo satu hal saya kira bagus ya ininya Pak Widodo itu. Saya ingat waktu itu saya 6 bulan pertama beliau datang, kemudian karena perburuan illegal logging di Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan tinggi, dia bilang jadi semua kegiatan itu difokuskan ke patroli pengembangan hutan gitu ya. Jadi dia reduce itu bagian saya yang sebenarnya population monitoringnya gitu. Saya waktu itu marah sekali kan, kecewa sebenarnya kan. Nah mungkin dia bisa lihat di depan orang banyak, dia bilang seorang pemimpin yang baik itu harus bisa menjadi anak buah yang baik gitu. Itu saya pegang sampai sekarang. Jadi kalau saya merasa bekerja di suatu organisasi, saya merasa saya sudah tidak bisa lagi
menjadi anak buah yang baik untuk atasan saya akan keluar gitu. Itu saya kira itu bagus ya untuk teman-teman semuanya, karena sekarang saya lihat sulit sekali gitu ya menjadi anak buah yang baik gitu, apalagi kalau bosnya kayak gua gitu kan. Saya kira itu ada dua lah ya. Nah, Mas Bib, ini dalam perjalanan pelestarian harimau ya, terutama ini karena kita ngobrolin soal harimau, yang Mas Bib rasakan merupakan tantangan paling besar itu apa? Tantangan paling besar itu di diri kita sendiri sebenarnya untuk harimau. Yang saya bahkan saya sendiri juga belum sampai pada taraf mampu ya untuk sepenuhnya melawan tantangan itu, atau adalah ignorance. Saya golongkan ignorance. Kita banyak di sini yang teriak-teriak soal harimau, soal macan tutul, soal orangutan dan sebagainya, tapi saya yakin sebagian besar dari kita hanya mampu memposting itu di sosial media, ya kan, tanpa melakukan banyak hal lah, tanpa melakukan hal-hal yang sebenarnya perlu dilakukan. Dalam skala yang lebih besar lagi, termasuk dari teman-teman mungkin yang memanage ya, ada mandat untuk manage gitu ya. Banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya kita ignore gitu ya. Kita tahu penyelesaiannya, kita tahu solusinya, tapi kita ignore semata-mata karena kita tidak memiliki cukup animo untuk terjun menyelesaikan persoalan itu. Tapi di lain itu juga saya juga melihat banyak anak-anak teman-teman yang punya kapasitas, kemampuan yang mumpuni untuk betul-betul terjun ke lapangan menangani masalah-masalah yang di lapangan. Nah, saya sendiri kebetulan sudah lama juga ya, karena mungkin karena karir juga dan sebagainya, saya sudah lama tidak get in touch untuk kegiatan-kegiatan lapangan. Jadi selama ini saya hanya bisa memberikan masukan, itu pun kalau diminta gitu. Saya kira itu yang paling utama adalah ignorance ya, dari kita selain hal-hal lain yang mungkin menjadi default ya, jadi teman-teman, misalnya soal perilaku kita sehari-hari, pola pikir kita, tutur kata kita yang sebenarnya sadar atau tidak sadar seringkali malah justru backfire ke konservasi itu sendiri. Saya kira itu. Kalau yang lainnya saya kira teman-teman sudah tahu lah persoalan-persoalan yang lain ya, perburuan dan sebagainya itu adalah masalah-masalah yang secara umum dihadapi oleh semua satwa liar yang ada di Indonesia. Ini Mas Bib kayaknya dalam banget nih. Yang diceritain adalah tantangannya justru ada di dalam diri ya, bukan persoalan perburuan yang ada di luar sana gitu, yang ada di hutan-hutan, bukan persoalan habitat yang makin berkurang, tapi ini persoalannya ada di diri kita gitu ya, di diri kita masing-masing. Melihat persoalan diam aja gitu. Ini menarik, Mas Bib. Nah, ini menurut Mas Bib, apa yang bisa dilakukan gitu dengan tantangan yang tadi ya, Mas Bib bilang, apa yang bisa dilakukan kemudian oleh kita, terutama yang generasi baru ini, para milenials yang sekarang ya banyak aktivis jempol gitu ya, ketika melihat persoalan merasa persoalan itu akan selesai dengan ngasih like atau ngasih dislike atau memviralkan gitu. Nah, apa yang menurut Mas Bib harus dilakukan oleh pribadi masing-masing supaya persoalan-persoalan itu nggak cuma selesai di medsos gitu, tapi emang di lapangan secara akar masalahnya itu bisa diselesaikan. Ya, saya tadi di awal juga bilang ya, saya sendiri juga masih jauh lah secara jujur saya akui bahwa masih jauh dari mampu mengendalikan ignorance. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Kita mungkin satu saat jalan ke tetangga, melihat burung dilindungi yang di dalam kandang gitu ya. Kita lihat, kita diam saja. Kebanyakan dari kita pasti itu ignorance ya.
Kadang di budaya kita memang mengajarkan misalnya tepos liro tidak enak dan sebagainya, itu juga jadi masalah sebenarnya, jadi masalah dari kita sendiri. Kalau saya sih lebih memilih jalan misalnya fokus pada apa yang saya mampu lakukan gitu. Kalau saya mampu lakukan harus saya lakukan gitu ya. Dan tentunya banyak sekali hal yang tidak bisa kita lakukan karena banyak persoalan tadi. Jadi ya yang kita bisa lakukan adalah pertama kita punya prinsip, kedua kita punya konsistensi dalam bertindak. Sebagai contoh, saya dari dulu kalau misalnya dalam soal konservasi saya berusaha untuk berpikir dalam ruang yang besar begitu ya. Kalau teman-teman tanya, saya tidak merasa menjadi ahli, saya lebih itu serius, saya tidak merasa sebagai ahli, saya hanya merasa saya sebagai praktisi gitu ya. Saya selalu berusaha untuk berpikir besar ya. Kalau teman-teman tanya misalnya, Mas Bib, bagaimana pelaku harimau, kenapa dia begini, saya tidak akan bisa menjawab. Karena itu skupnya bukan di ruang saya. Di ruang saya yang menurut saya itu bukan itu baik, tapi dalam konteks tantangan konservasi harimau saat ini itu belum menjadi kunci ya dari sukses tidaknya satu konservasi harimau. Jadi saya selalu berusaha untuk berpikir besar, bertindak besar gitu ya. Kalau teman-teman misalnya melihat tulisan-tulisan saya, tidak ada yang misalnya it's too technical ya, statistiknya rumit dan sebagainya. Saya bicara soal pulau. Di Jawa tulisan saya mengenai harimau itu hampir semuanya itu dalam skala pulau. Kenapa? Kan saya berpikir bahwa itu yang sekarang dibutuhkan oleh teman-teman dari pihak pengelola misalnya. Di Macan Tutul juga seperti itu. Jadi saya tidak menampik bahwa saya juga banyak melakukan ignorance, tapi saya berusaha untuk fokus dan konsisten menjalani itu. Paling tidak inginnya ada legacy lah dari apa yang saya lakukan itu dalam konteks yang lebih besar. Saya kira itu. Nah, teman-teman sebenarnya banyak juga yang mencari jalan lain. Misalnya mereka menegurnya lewat sosial media, begitu ya. Itu juga bukan hal yang salah, gitu ya. Mengkritiknya lewat sosial media itu juga bukan hal yang salah, gitu. Dan saya kira kalau itu dilakukan secara konsisten pun dampaknya juga akan luar biasa, gitu ya. Tapi persoalannya seringkali itu hanya sekedar lewat saja, tidak terus disuarakan begitu ya. Nah, kalau memang itu menjadi concern kalian gitu ya, terus suarakan sampai orang tidak ada yang mendengar pun terus suarakan. Itu adalah hal yang paling penting saya kira untuk mengejawantahkan mengurangi rasa ignorance kita. Kalau kita memang mampu di situ, kalau memang kita kuat di sosial media, lakukan sesuai dengan kapasitas kalian gitu ya. Dan be konsisten dan be tough. Tidak perlu harus misalnya saya paling tidak suka kalau misalnya melihat satu hal diposting hilang gitu ya, referensinya nambah gitu ya, follower nambah gitu. Saya kira nggak ada gunanya. Karena gini ya, perlu diingat. Ya, karena gini perlu diingat, conservation is really not about yourself. It's not about ourselves. It's about the animal gitu. Jadi jangan sekali-kali kalau teman-teman mau menjadi conservationist yang handal dan diakui dan juga misalnya secara objektif melakukan hal-hal yang memang ada di mulut kita gitu ya. Jangan sekali-kali berpikir bahwa konservasi itu it's about to build ourselves, it's about to build our capacity to improve the conservation gitu. Jadi kita pikir mengenai animalsnya, jangan pikir diri kita sendiri, apalagi memanfaatkan hal-hal yang sifatnya seperti itu kan, post ya udah like sekian ratus like dan sebagainya. Saya nggak tahu ya, itu menurut saya. Ya mungkin teman-teman yang masih muda mungkin memiliki jalan yang lain they have believed that it works for conservation. Nggak ada salahnya juga gitu ya. Saya hanya berusaha untuk mengkritik. Kalau di FFI misalnya gitu, teman-teman tuh udah kenyang lah saya kritik ya soal misalnya lu kan orang burung, saya pernah moto itu, mungkin nggak tahu orangnya, ada moto orang burung di belakangnya tuh ada burung burung dengan di dalam sangkar gitu kan. Misalnya seperti itu ya, kritik-kritik kecil lah gitu. Kenapa nggak lu lepasin itu, minta sama orang-orang yang orang bilang lepasin aja, lu kan saya sering mengkritik tapi mungkin lidah saya tidak enak didengar, tapi sebenarnya saya punya tujuan untuk menguatkan ini kita lah
prinsip kita dalam konteks konservasi, saya kira itu. Oke, menarik Mas Bib. Ini banyak wisdom nih, emang lain kalau ngomong sama senior ya. Wisdom yang keluar. Yang teknis kita kayaknya udah lewat gitu. Oke, Mas Bib. Ini di luar sana nih, kan belum tentu juga banyak orang yang paham soal konservasi itu, soal harimau yang mengapa harus dikonservasi, harus dilestarikan gitu. Karena kalau kita lihat, kalau harimau itu beritanya muncul di koran, di berita-berita, di TV, di medsos, kalau nggak diburu kena jerat gitu ya, itu aja ceritanya gitu. Atau masuk ke kampung gitu, yang dirasakan orang kampung mengganggu gitu. Nah, sekarang kita coba lihat sebenarnya di Indonesia ini harimau itu seberapa banyak sih gitu. Kok banyak benar berita-berita yang mengabarkan kayak gitu gitu. Banyak yang masuk kampung gitu. Banyak yang masuk ladang, ketemu orang di jalan, akhirnya diterkam gitu. Nah, apakah harimau itu masih banyak di hutan-hutan di Indonesia ini? Ya, banyak tidaknya sebenarnya relatif ya. Sayangnya memang kita belum bisa melihat tren populasi harimau secara saintifik ya, karena masalah data dan sebagainya. Saya sedang berusaha untuk memberikan mendapatkan informasi itu sendiri sebenarnya. Sebagai contoh sekarang estimasinya mungkin sekitar 580 kalau nggak salah itu ya, Alan White. 580. Dan itu kalau kita lihat di IUCN berbeda dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau lihat density sih sebenarnya average ya di Sumatera itu say one individuals ya, adult tiger per 100 km square. Itu menurut saya tidak tinggi kalau kita bandingkan di tempat lain gitu ya. Walaupun memang di tropical rainforest seperti kita memang densitas harimau itu kita bicara densitas bukan kelimpahan ya. Itu memang menurut saya sih belum sampai pada taraf yang tinggi sekali gitu ya, karena kalau kita lihat di tumbling misalnya itu kalau nggak salah 2 ke atas lah. Kayak Kabas itu dulu ya di BBS Bukit Barisan Selatan. Di Semenanjung itu ada apa namanya TWNC namanya, itu memang sejauh saya lama di Bukit Barisan Selatan survei kamera trap itu 4 tahun. Itu memang di Semenanjung itu optimum sekali, prey-nya banyak sekali. Sekitar 2, saya lupa ya, 2,4, 2,6 itu tinggi ya, termasuk paling tinggi di Sumatera. Nah, artinya kalau kita lihat ada potensi kawasan kita tuh mendukung that many tigers gitu ya. Di seluruh kawasan ini, Ruser, kelinci sebat dan sebagainya gitu. Walaupun di ketinggian lokasi yang lebih tinggi pasti akan lebih rendah gitu. Tapi overall saya kira belum ya kalau dia bilang harimaunya terlalu banyak. Bahkan dari assessment yang pernah kita lakukan, ada papernya juga itu, jumlah populasi harimau paling tidak di 5 atau 6 kawasan saya lupa itu ya. Termasuk Kelinci Sebat, Lauser, Bukit Barisan Selatan, Berbak 9, kemudian Bukit 30, Kampar Kerumutan. Itu masih mampu untuk didoubling, untuk digandakan gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kalau misalnya masih di bawah daya dukung gitu, itu banyak konflik banyak sebab gitu ya. Dan itu sangat-sangat set spesifik gitu. Misalnya kawasan yang dibuka, pengalaman CBBS kemudian di Loser juga gitu ya. Dibuka kemudian tumbuh-tumbuhan baru, kemudian ada prey yang keluar. Harimau kan sangat tergantung prey, dia bisa main keluar kemudian bertemu dengan masyarakat, kemudian terjadi konflik gitu ya. Itu satu, dan hal lain ya mungkin karena memang kegiatan-kegiatan lain yang masuk ke hutan gitu ya, yang kemudian mendorong si harimaunya kemudian keluar.
dan konflik itu sendiri juga apa gradiensnya kan panjang ya. Ada yang memang di dalam hutan, ada yang juga jauh dari luar hutan. Saya pernah mencatat itu kejadian konflik harimau itu sampai sejauh 5 kilometer lebih dari batas hutan, gitu ya. Karena memang dia sangat tergantung bukan solely terhadap tegakan hutan, tapi terhadap prey-nya sendiri. Jadi kegiatan apapun yang mengundang prey itu keluar itu akan berpotensi untuk menimbulkan konflik. Dan Sorry. saya boleh Maksudnya katakan kalau prey-nya keluar, harimau jadi ikut keluar begitu. iya, dia bisa keluar dalam konteks dia kalau jadi gini, konflik itu akan terus terjadi, ya, tidak akan pernah hilang gitu. Karena kalau hutan kosong gitu ya, misalnya prey-nya scarce, jarang gitu ya, si harimau tentu akan mencari prey sehingga jelajahnya akan lebih luas, dan dalam konteks seperti itu dia juga akan keluar, berpotensi bersinggungan dengan masyarakat. Prey-nya tinggi pun gitu ya, karena di overpopulated prey-nya akan keluar juga. Harimau juga tentunya akan berpotensi berkonflik dengan masyarakat karena faktor prey tadi. Nah, ada hal-hal lain yang juga berpengaruh, misalnya pembukaan akses jalan gitu ya, yang kemudian memicu misalnya kegiatan-kegiatan ekstraktif lainnya gitu ya, yang pada akhirnya mengurangi kualitas daripada hutan itu sendiri, misalnya kualitas airnya, kualitas selain vegetasi, udara dan sebagainya. Nah, hal lain gitu ya, kenapa sekarang tinggi, saya juga sangat concern juga, karena mungkin 5 tahun terakhir itu banyak sekali informasi mengenai konflik gitu ya. Nah, saya juga melihat bahwa banyak sekali lokasi-lokasi yang remnant, yang kecil gitu ya, yang dulu kita tidak tahu ada harimau di situ. Tiba-tiba karena tekanan manusia dia keluar dari habitat yang kecil-kecil itu, kemudian terjadi konflik. Konteks itu bukan berarti konflik itu baru terjadi, tapi karena semata karena kita tidak tahu bahwa situ ada harimau, sehingga kita tiba-tiba ada informasi. Karena sekarang kan informasi lebih mudah gitu ya. Ada banyak petak-petak hutan atau sisa-sisa kawasan yang kemudian harimaunya berkolaborasi dengan manusia, kita baru tahu bahwa di situ ada harimau. Makanya saya di Sumatera Utara yang paling sering, kemudian di Riau sekarang banyak sekali terjadi gitu ya. Tidak luput dari pengamatan. Makanya waktu kami sama-sama menyusun dokumen strategi konservasi harimau, saya sangat merekomendasikan untuk kita melakukan survei di semua potensi habitat, tidak hanya tegakan hutan ya. Later on kita kan tahu banyak juga ternyata konsesi-konsesi yang dihuni harimau gitu. Nah, sekarang banyak sekali private sector yang sudah mulai peduli, mereka survei, kemudian kita tahu di situ ada harimau, sebelumnya kita nggak tahu gitu kan. Ini konsesi apa terutama? Ada ada pulp and paper, ada sawit dan sebagainya gitu. Logging juga ada, misalnya di Senepis Bulu Hara itu juga ada harimaunya gitu kan. Di bagian di Riau, Kampar Kerumutan, kemudian ada beberapa kawasan-kawasan konservasi. Kebetulan sekarang kita sedang melakukan island-wide survey ya, survei seluruh pulau Sumatera. Dan hasilnya memang sangat mencengangkan, menggembirakan dan mencengangkan sebenarnya, karena itu tantangan juga, karena ternyata memang harimau banyak sekali di luar, banyak lah yang di luar kawasan yang kita sebelumnya nggak tahu gitu. Kawasan maksudnya kawasan hutan dan kawasan protected area seperti kawasan konservasi. Nah, itu butuh kerjasama lah dengan pihak-pihak yang dipihak untuk mengelola kawasan-kawasan tersebut. Kawasan-kawasan yang peruntukannya non hutan ya, bukan untuk bukan untuk hutan, tapi untuk industri-industri lain, untuk penggunaan lain ya selain hutan. Itu banyak di situ ternyata ya. Ya, kalau soal berapa individunya kita belum tahu ya, tapi paling tidak kita sudah tahu bahwa banyak sekali kawasan-kawasan yang dulu kita tidak aware, sekarang terbukti proven itu ada harimau di sana, ya. Dan itu perlu penanganan, saya kira penanganan khusus gitu. Makanya saya tadi sampaikan informasi itu penting sekali untuk kita mengelola harimau itu. Dan masalahnya begini, di kalangan ahli scientific community gitu ya, untuk harimau itu sejak tahun 2007 itu memang sudah dicanangkan konservasi harimau itu difokuskan ke kawasan-kawasan yang besar
yang disebut dengan priority tiger conservation landscape di Sumatera hanya ada 6 gitu ya. Jadi dana itu nggak ke sana, dana itu semuanya ke sana, sebagian besar ke sana gitu, terserap ke sana. Sedangkan ada banyak sekali kawasan-kawasan yang di luar priority tiger landscape itu yang ada harimaunya, dan sekarang banyak masalah, banyak timbul interaksi dengan manusia gitu ya. Saya kira itu. Jadi kerjasama berbagai pihak, terutama yang dalam negeri itu, saya kira dukungan dana dari dalam negeri itu sangat diperlukan, karena harimau-harimau yang ada di kawasan itu banyak banyak potensi konflik ini ya, political konflik, kemudian social konflik, kemudian karena itu kawasan-kawasan yang diekstraksi ya. Jadi banyak potensi untuk dimanfaatkan untuk untuk katakanlah menyerang kita lah, menyerang pemerintah, menyerang kita gitu ya di kawasan. Makanya pendanaan dari dalam itu perlu, saya kira, untuk mendukung, supaya kita tidak di draft juga kan dengan donor-donor yang besar-besar itu. Ini menarik, Mas Bin. Harimau ini kan tinggal di Sumatera ya, sehingga upaya-upaya yang seperti ini, yang terabaikan itu, habitat-habitat yang terabaikan ini jadi penting juga untuk perhatian. Nah, kita lihat sejarah nih, Mas Bin. Yang saya tahu, dan mungkin banyak juga yang tahu di sini, beberapa mungkin yang awam juga malah nggak tahu gitu. Nah, ada 3 pulau gitu, yang ada harimaunya. Sumatera yang masih ada sampai sekarang, Jawa, dan juga Bali gitu. Nah, kalau ngetrace ke belakang, kepunahan di 2 pulau ini itu apa persoalan yang paling mendasar itu yang menyebabkan punah? Untuk harimau Jawa itu saya lupa ya, awal tahun 1900-an atau akhir 18-an itu kan memang ada perburuan besar-besaran ya oleh saya lupa ya, Inggris atau Belanda waktu itu, karena masalah ancaman. Kemudian waktu itu kan sedang dibuka ya Pulau Jawa itu saya kira poin pertama di mana harimau kemudian banyak sekali di harvest, dibunuh dan sebagainya, bahkan dibuat tropi ya waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan akselerasi pembukaan hutan di Jawa karena harimau itu kan perlu ruang yang besar untuk dia perlu core area untuk dia aman breeding, kemudian raise up, membesarkan anak dan sebagainya, walaupun dia bisa di mana saja sebenarnya selama aman gitu ya. Tapi dia tetap perlu kawasan yang istilahnya core area, daerah inti di mana dia perlu untuk melahirkan anak, kemudian membesarkan anak dan berkembang gitu kan. Nah, di Jawa itu mungkin tahun-tahun 60-an atau 70-an itu kan besar sekali luas sekali pembukaan besar-besaran gitu ya. Nah, itu juga kemudian kan impact-nya kan juga Sumatera, dan tahun 70-an ada transmigrasi dan sebagainya. Bali saya terus terang kurang mengikuti ya. Tapi more or less penyebabnya sama gitu ya. Jadi ada perburuan gitu ya, semua ada pembukaan hutan gitu ya. Yang kemudian menyebabkan ecologically hutan di Jawa memang sudah tidak bisa mendukung lagi gitu ya. Nah, sekarang kita ada yang tersisa macan tutul Jawa gitu ya. Pertanyaan kenapa bisa dia masih hidup sedangkan harimau tidak ya, karena memang macan tutul itu membutuhkan ruang yang lebih sempit dalam soal konteks jelajahnya, kemudian dia lebih resilient, jadi lebih range daripada foodnya itu, prey-nya itu lebih luas ketimbang harimau gitu ya. Itu hal itu yang mungkin saya kira membuat harimau kemudian punah dari Jawa dan Bali, terutama berburuan. Nah, jadi ada multiple threats yang terjadi ya pada awal 1900-an sampai dengan tahun 70-an. Perburuan, pembukaan lahan dan sebagainya. Nah, kalau di Sumatera sendiri yang paling mengancam kepunahan harimau itu apa, Mas Bib?
Pembukaan jalan, Pembukaan jalan. saya kira sih. Karena pembukaan Jalan kan jalan, cuma itu butuh ini aja Mas Dik. Cuma berapa meter gitu kan. Emang memanjang gitu. iya. Pembukaan jalan itu adalah sumber dari segala masalah di konservasi karena akses itu pasti diikuti dengan aktivitas-aktivitas lain. Ya kan? Pasti itu. Begitu jalan dibuka gitu ya, pasti ada orang kemudian, kalau di Taman Nasional misalnya gitu ya, ada jalan dibuka itu sepi, kemudian nggak lama muncul orang jual durian di sampingnya, kan gitu ya. Lama-lama bikin toko, gitu kan. Lontong, belum masuk ke hutan, buru rusa dan sebagainya gitu kan. Terus lama-lama kalau dibiarkan merambah gitu kan. Itu jalan, semuanya dari jalan. Akses itu yang paling saya kira awal dari semuanya. Makanya misalnya ya, saya pernah ditanya membangun tenaga listrik, hidropower atau apa gitu, itu does matter nggak? Mungkin kalau misalnya dia tidak, that kind of things tidak membuka terlalu banyak apa-apa gitu ya, di tepi kawasan, karena memang itu untuk masyarakat misalnya. Yang persoalan kan akses yang kemudian terbuka ke kawasan-kawasan sekitarnya gitu. Dan betul, jalan itu selama dibuka kemudian di patroli, ada protection, ada roadblock dan sebagainya, saya kira harimau masih bisa survive di kawasan tersebut. Tapi persoalan kita kan selalu itu kan, ada aturan tapi nggak konsisten melaksanakannya gitu. Begitu dibuka gitu ya, ada aturan begini begitu, tanda tangan, kemudian agree, dibuka gitu ya, sudah gitu ya. Kalau kita lihat di Taman Nasional semuanya itu di pintu dua sisi pasti ada pos kan, pos jaga gitu ya. Tapi coba catat ada orangnya apa enggak gitu kan. Kira-kira kan kayak begitu gitu. Iya kan? Gitu ya. Saya kira itu, tapi sekarang saya kira jauh lebih baik lah. Saya mengamati 23 tahun itu bukan tidak ada perubahan, banyak sekali perubahan. Dan saya apresiasi gitu ya, teman-teman di UPT gitu ya. Sekarang jauh lebih baik lah. UPT ini apa Mas? Ya ada Taman Nasional, ada PKSDA dan sebagainya. Saya kira sekarang jauh lebih baik ketimbang 20 tahun lalu saya mulai kerja di harimau gitu ya. Jauh lebih baik. Dan saya kira itu perlu diapresiasi juga gitu, karena kalau orang kerja baik sedikit kerja baik sedikit apalagi banyak dihargai, mereka jadi kita kan juga gitu ya. Wah, gue udah kerja baik nih, nggak ada yang ngargain gitu kan, akhirnya gue jadi namain lagi kan gitu. Saya kira kita perlu juga, saya kira itu juga bagian dari ignorance gitu ya. Kalau ada prestasi tidak kita hargai, tapi kalau ada salah sedikit aja itu bisa menjadi besar kan. Itu kan ignorance juga gitu. Kita ignore terhadap achievement dari orang yang susah payah di tingkat tapak mencoba untuk melindungi harimau, gajah dan sebagainya gitu ya. Ya nggak akan ada kemajuan kalau begitu. Dan itu terus saya dulu ya, mungkin sekarang nggak sudah jarang gitu ya. Dulu saya sering sekali keliling Asia untuk menjadi bagian dari delegasi pemerintah untuk Global Target Initiative ya. Itu selalu saya upayakan gitu. Karena selalu kalau kita datang itu pasti yang terdengar di kita itu pemerintah itu jelek, kan lama-lama kan pengeng juga gitu kan. Pemerintah gua gitu, hati-hati juga itu saya sampaikan gitu kan. Betul itu, selalu saya sampaikan itu. Saya bilang, lu tahu nggak, kecil aja waktu itu mulai kan teman-teman UPT beli kamera trap. Lu tahu nggak kalian mereka sekarang sudah punya kamera trap sendiri? Oh iya nggak tahu itu. Itu kemajuan, lu harus hargai dong gitu ya. Susah payah kita misalnya menyadarkan bahwa penting misalnya monitoring satwa liar untuk sebagai alat untuk evaluasi kinerja gitu ya. Begitu sudah mulai ada, ya kita belum tahu kameranya mau diapain, apakah pasang di sekitar pos atau apa. Tapi paling tidak sudah ada kan, sudah ada niatan gitu. Niat itu sendiri harus dihargai gitu. Ya kalau niat itu dihargai pasti mereka akan lebih keen lagi untuk melangkah ke depan. Ini kan enggak gitu ya. Iya, dulu udah beli kamera untuk apa? Untuk monitoring gitu ya. Dulu nggak punya kamera dicerca. Ya kan dicerca kan. Lu harus monitoring, lu nggak makan segala macam. Begitu beli kamera gitu dicerca juga. Bukan pasangnya nggak bener gitu kan, akhirnya orang pada malas kan gitu kan, betul nggak? Ya kan,
Itu yang saya kira kita perlu belajar gitu, menghargai orang lain gitu ya. Kalau memang sudah ada kemajuan walaupun sedikit salah ya nanti dulu lah, biar aja salah dulu gitu kan. Ya kita nggak ada kamera dimarahin, ada kamera dimarahin juga gitu ya, apa dicerca juga, itu betul loh ya. Saya nggak main-main itu soal itu, jangan cengar-cengir, itu betulan itu. Begitu kan. Sekarang hampir semuanya punya kamera coba. Kenapa? Karena awalnya apa? Karena mereka cuma punya 10 kamera di Taman Nasional. Di setiap Taman Nasional cuma 10 kamera. Waktu itu orang, kalau saya bicara sama orang-orang yang ahli ngitung itu, apa itu 10 kamera itu? Nggak bisa buat apa-apa itu kan. Kamera trap itu kan perlu misalnya 50 station bagi kali 2 100 kamera. Kalau lu nunggu dia beli 100 kamera, nggak akan kebeli-beli. Beli dulu 10 gitu, pasang ada gambar harimau, jual. Ya kan? Maksudnya dipublikasi kan. Akhirnya mereka punya pride kan gitu ya. Jadi gradually mereka akan lebih meningkat gitu. Ini kan enggak gitu kan. Nggak punya kamera dicerca gitu kan. Punya kamera dicerca juga gitu. Ngapain beli 10 gitu kan? Ya betul itu. Itu terjadi gitu. Saya kira muncul di satwa lain juga, saya kira perlu apa? Kita perlu pandai lah. Kita harus pandai menghargai orang. Saya kira itu. Oke. Menarik nih Mas. Ternyata persoalan-persoalan yang non teknis ya. Persoalan menghargai, persoalan ya apresiasi, memahami kelemahan, memahami upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak gitu untuk memperbaiki diri, itu jadi persoalan yang juga krusial gitu dalam upaya konservasi spesies gitu ya. Menarik Mas Bim. Saya pikir awalnya ini mungkin persoalan teknis semua, penyebab dari degradasi, penyebab dari hilangnya habitat harimau, gitu. Banyak perburuan, gitu. Saya pikir itu masalah-masalah yang teknikal, gitu, dan bisa diselesaikan juga secara teknikal. Ternyata jauh di situ ada persoalan apresiasi. Gitu. Saya betul itu. Saya beberapa 2 tahun belakangan saya mencoba untuk saya dulu lama di Sumatera, dealing dengan teman-teman di Sumatera, UPT dan sebagainya. Sekarang saya coba untuk kebetulan punya proyek kecil di Jawa Timur, Karmel Butiri. Saya tuh mungkin kalau training orang itu mungkin sudah puluhan kali, ratusan orang saya training gitu. Ya kan? Training apa nih Mas? Apalah, saya spesialisasinya kan di ngitung. Saya cuma buat bisa ngitung aja sebenarnya kan, ngitung harimau itu atau satwa liar lain lah ya, teknik-teknik ngitung itu gitu kan. Training gitu kan, terus begitu datang ke sana nggak bisa orang-orang itu. Puluhan kali training nggak bisa gitu. Training resmi ya, ada SPT segala macam, kita juga diundang resmi, kita mostly itu menurut saya failed lah. Jarang sekali kemudian yang begitu kembali besok kan kita mau lihat hasil gitu ya, tahun depan kita tanya apa, ternyata yang ngitungin masih NGO internasional gitu. Ya betul, dijawabin begitu. Nah ternyata apa, gak bisa kita alih teknologi hanya dengan 1-2 hari training gitu. Harus dibangun personal feeling, relationship dengan mereka. Jadi saya rubah strateginya, saya rubah. Ya, kita sekarang coba dengan pendekatan coaching gitu ya. Coaching, dia datang ke kawasan itu, duduk dengan mereka, kemudian jangan ngajarin cuma cara ngitung gitu ya. Ngajarin cara misalnya kalau perlu, bukan ngajarin lah, sama-sama gitu ya. Coaching itu kan sama-sama gitu. Jadi kayak klinik gitu ya. Gimana caranya identifikasi foto semua sampai from the start till the end sampai ada hasil. Dan itu kita lakukan. Ada beberapa teman-teman yang saya kira banyak ya. Saya selalu bicara di setiap UPT itu pasti ada mutiara-mutiara lah yang kita selama ini nggak tahu karena arogansi kita sendiri gitu. Kalau mau datang ke sana kayaknya kita paling pinter kan, iya kan? Wah iya loh, gua NGO internasional kok paling pinter itu. Padahal kita paling bodoh sebenarnya. Ya, bodoh apa? Biar orang cerdas itu kan orang yang bisa membuat orang mengerti kan. Kalau lo ngerti sendiri lo bukan cerdas, lo orang paling bodoh gitu. Iya kan? Kan begitu prinsipnya kan. Nah, ternyata banyak orang pintar gitu loh. Hanya persoalannya ada sesuatu lah yang kita selama ini tidak sadari, itu adanya di diri kita sendiri gitu. Ada di diri kita sendiri. Kita alih teknologi, alih pengetahuan, tapi cara kita seperti command and order kan.
apa nama old fashion apa leadership kan begitu kan. Lu harus begini ngitungnya begini pakai ini gitu. Saya udah selesai gitu kan, dapat sertifikat, udah hai gitu ya, pangkatnya naik gitu. Pangkatnya naik, kamunya nggak naik gitu kan. Ya betul kan. Tapi kalau kita coba untuk lebih dekat gitu ya, via egaliter lah gitu ya. Saya kira dan sangat efektif lah. Saya sangat senang gitu melihat beberapa teman-teman di UPT di Jawa yang betul-betul mereka pintar-pintar dan mereka pintar-pintar. Saya pernah bilang gitu ya. Saya mendampingi teman-teman misalnya di Taman Nasional Gendung Halimun Salak, terus kemudian Melebutiri kemudian ya. Voluntary saya ini kan. Dan saya amazed karena apa? Karena mereka justru apa ya? Ada orang yang merasa dirinya menjadi saintis gitu ya, tapi sebenarnya nggak punya jiwa saintis. Gitu. Apa keingintahuan gitu ya, apa namanya keingintahuan, terus kemudian apa namanya digging in apa yang mereka sudah tahu gitu. Itu yang teman-teman di ya itu teman-teman yang di UPT itu beberapa orang yang kita dampingi belajar sama-sama gitu ya. Itu sampai kewalahan kita, Bang. Nanyanya jam 12 malam tuh di WA gitu kan. Satu malam di WA. Bang, ini kenapa gitu. Ini you have apa namanya? Mereka punya jiwa saintis loh. Walaupun cuma SK apa namanya katakanlah sekarang mereka masih SKMA. Ya kan? Kebanyakan kan gitu ya. Iya, mereka punya mereka punya jiwa ilmuwan. Betul kan? Banyak saya banyak juga membimbing teman-teman yang memang sudah apa pada levelnya memang sudah cukup tinggi tapi nggak punya rasa itu gitu loh. Kalau ada diajarin gitu ya, pakai tools misalnya R yang sekarang populer atau apa gitu, tak klik punya hasil udah selesai hai mereka nggak tahu apa artinya itu. Serius. Iya, terus training orang kan, harus training orang gitu. Yang di training nggak ngerti kalau yang di training gua bisa apa tanya macam-macam gelagapan juga kan gitu. Iya kan, dan itu terjadi gitu loh. Saya bukan ini ya. Maksudnya begini loh, kalau kita mau mengetahui kita mau belajar A gitu ya, kita harus digging in 2-3 step ke dalam gitu. Jangan cuma tahu misalnya apa namanya H aksen itu apa namanya keanekaragaman indeks itu kan. Indeks itu dia tahu udah ada hasilnya tahu. Kasih ke teman-teman UPT ini laporan kita gitu ya. Ya UPT juga belum tahu gitu kan ya. Ya kita udah ini aja kan pakai ada hitungan apa namanya rumit gitu ya. Coba ngasihnya ke gua gitu. Gua tanya juga pasti gelagapan gitu kan. Itu maksudnya. Jadi kalau if you want to know something you have to digging it gitu. Jangan sampai hanya tahu kulitnya dan itu saya kritisi banyak sekali teman-teman karena ada kecenderungan seperti itu gitu. Iya, jadi itulah kira-kira saya kira itu yang penting gitu ya bahwa apa namanya intinya begini, pandailah melihat apa ya hasil orang gitu ya dan menghargai gitu ya. Dan itu pasti berlaku juga buat kita gitu. Kalau kita punya apa hal-hal yang tidak dihargai juga kita pasti nggak suka juga gitu. Dari kita sendiri juga kalau kita mau belajar sesuatu ya tekuni betul gitu. Tidak semua tapi ada beberapa yang saya lihat sebenarnya tidak salah juga karena itu gini kadang-kadang kalau misalnya kalau saya ngelatih orang itu saya hanya satu aja intinya membuat mereka tertarik dulu kan ya, nggak perlu terlalu complicated. Kadang kalau orang yang suka matematik mungkin statik segala macam mereka suka, tapi kalau misalnya umumnya kita nggak suka ya kalau begitu kita training kita jebloskan ke rumus dan sebagainya, walaupun juga sebenarnya gue nggak ngerti juga gitu sebenarnya alasan sebenarnya gue nggak ngerti juga seneng gitu kan visualisasi segala macam gitu ya. Kalau orang bodoh kan begini kan kuliah aja lama gitu kan gitu di wawancara aja umur 54 ini baru wawancara kan, kalau nggak wawancara butuh waktu 20 berapa tahun gitu kan. Gitu jadi belajar kalau mau jadi profesional ya harus begitu gitu kan, jangan hanya karena kadang-kadang gini ya saya sendiri juga sering lupa gitu ya bahwa popularitas segala macam itu membuat kita menjadi yang kita kerja akhirnya ya popularitas bukan kualitas kan gitu ya. Iya. Kan dan orang tidak iya dengan era sosial media seperti ini ya itu mudah sekali dimanipulasi gitu. Ya kan dengan post ini post itu gitu ya ya karena mereka
kan sosial media tidak berbicara, dia hanya menulis kan. Apa namanya, tidak gue bisa jadi populer sekali tapi belum tentu lu tahu bahwa gue sebenarnya nggak tahu gitu kan. Bahan kan banyak dirangkum bisa gitu kan. Jadi itu saya kira itu satu hal yang perlu kita cermati juga, terutama untuk diri kita sendiri. Kalau if you want to be someone, ya you have to be someone gitu. Jangan someone else, jangan hal lain yang lu jual untuk menjadi cover up your face or your skill gitu kan. Dan itu tanggung jawab kita untuk menjadi orang yang memang orang lain percaya kita adalah itu gitu kan. Ya kan, kalau lu dikenal sebagai orang yang jago satu metode, ya lu harus tahu gitu kan. Jangan cuma karena sosial media segala macam taunya dia hebat, ternyata sebenarnya kalau ini enggak. Dan itu mudah sekali dimanipulasi. Saya kira itu penting gitu ya. Untuk menyadarkan kita agar tidak terjerumus menjadi making up things for our popularity lah gitu ya. Itu penting. Sayangnya kita dulu, gua terutama itu kan tumbuhnya kan dari era mesin ketik kotak-kotak gitu kan. Jadi kita hebat karena kita punya. Gua enggak ada. Jadi ada masa panjang yang membuat kita juga sebenarnya ada masa kritikal yang gue pikir perlu juga jadi masukan lah untuk teman-teman adik-adik yang sekarang gitu ya, untuk menjadi seseorang yang memang seperti yang dia inginkan. Kadang-kadang kan kita inginkan era sekarang bisa kita dapat dengan cara apapun. Gitu. Saya kira itu sih pesannya gitu. Oke, Mas Bib, gue pikir itu udah sangat ujung ya, artinya Mas Bib udah mengemas ujung-ujung dari sesi kita dengan baik nih, menyampaikan pesan buat teman-teman yang nanti akan nerusin perjuangan konservasi ya, karena Mas Bib sekarang udah merasa senior dan pengen juga ada bibit-bibit baru yang nerusin gitu. Nah, pesan-pesan itu mudah-mudahan didengar sama teman-teman kita semua yang junior-junior. Nah, semoga upaya-upaya pelestarian, upaya-upaya konservasi satwa liar, khususnya juga harimau, bisa terus maju, terus berkembang, menarik perhatian banyak orang, nggak cuma segelintir. Apalagi sekarang udah ada era sosmed ya, semua bisa jadi aktivis gitu dengan perannya masing-masing. Cuma itu tadi pesan Mas Bib, konsistensi itu jadi penting. Kalau misalnya memang bidang sosmed itu jadi ranah perjuangannya, nah apapun bisa diperjuangkan. Jadi ya dalam hal ini isu konservasi misalnya itu bisa diperjuangkan juga melalui ranah-ranah sosial media. Itu Mas Bib ya? Ya. Oke Mas Bib, saya pikir tadi udah closing remarks ya, walaupun belum diminta tapi Mas Bib udah sampai. Closingnya diputus dulu ya, nggak enak gitu. Iya. Instagram yang putus bukan gua. Siap. Iya, tapi ini menarik ya. Barangkali kita perlu ada satu sesi lagi nih, karena selain tadi Mas Bib bilang itu di Sumatera, harimau Sumatera itu jadi ikon lah ya untuk diperhatikan ya. Nah di Jawa yang harimau Sumateranya udah nggak ada, macan tutul nih yang menarik gitu. Beberapa saya udah lihat tuh beberapa berita udah ada yang memunculkan soal konflik juga gitu antara masyarakat dengan macan tutul gitu. Nah di next session mungkin kita bisa bahas ini ya Mas Bib ya. Boleh. Oke lah kalau gitu Mas Bib, terima kasih banyak kesempatannya, waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Ngobat, ngobrol sama sobat. Ya. Gitu.
Sama-sama. Saya mohon maaf juga kalau tadi sebenarnya terlalu bersemangat sebenarnya. Gitu ya. Saya cuma pengen apa ya, ya paling nggak itu opini saya dan kalau misalnya ada yang tidak berkenan ya dibuang saja gitu. Iya. Tapi overall saya berharap sih memang kita intinya kita mesti jujur sih sama diri kita, sama lingkungan kita, sama pekerjaan kita. Dalam rangka melakukan konservasi itu ya. Dan pesan saya ulang juga bahwa konservasi is not about ourselves, it's about the animal, the forest dan sebagainya. Itu aja sih. Oke, makasih banyak Mas Bib. Sukses buat Sintasnya. Sama-sama. Semoga Sintas maju dan membesar Sama-sama. misinya. Sama-sama. Ditunggu Oke. sesi macan tutulnya ya. Siap. Ya, Oke. ya. Makasih banyak Mas Bib. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.